Nice. Kayak lo gimmick apa gitu. Pastiin kena kameranya ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita berdua di Vicious Brother. Betul sekali. Jadi pada video kali ini ya, kita akan ngebahas experience gue pakai Experience. Betul sekali. Ada kalau itu experience. Experience gue pakai jaket. Alah. Oke teman-teman, jadi back to the topic aja. Ya, betul. Dalam video kali ini kita akan membahas 1 tahun pemakaian yang dimana temen gue Audi ini memakai salah satu jaket dari buatan Yogyakarta ya. Yang dan teman-teman ya, jaket ini tuh sangat unik. Jaket itu tuh bisa di reverse gitu teman-teman. Dan kalau kalian penasaran, check this out guys. Nah teman-teman, ini dia jaketnya udah berada di tengah-tengah kita nih teman-teman ya. Betul sekali. Jadi gimana nih? Jadi kayak jaket ini sebenarnya udah pernah kita berdua bahas teman-teman. Jadi untuk secara detail jaketnya, terus produknya kayak gimana, itu kita mulai dari bahan dan lain-lain ya, itu kita udah pernah bahas. Nanti kita taruh aja ya kali ya linknya di bawah di deskripsi teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih baru, kalian malas nih, kita rangkum dikit aja. Jaketnya ini dari Soldier Side. Fair tadi udah bilang dari Jogja dia. Dari Yogyakarta ya. Harganya waktu itu gue beli di sekitar 249.000 atau under 300.000 teman-teman. Kita pop up ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi tidak salah mendengar. Kalau kalian salah mendengar, kalian bisa membaca. Jadi kita fast recap aja teman-teman. Jadi jaketnya ini dia ini bisa di reverse. Dan kalau untuk desain yang ini, yang dimana desainnya ini dia kemo desain gitu, dia bahannya kanvas ya teman-teman ya, kanvas tapi yang soft. Nah pertanyaan gue nih, kan dia kanvas ini, untuk di Jakarta nih ya, Jakarta especially ya, dia ini panas apa enggak nih? Nah, gue bro ini gini ya, gue nggak bisa jawab seperti itu. Karena kan ini dua bahan nih yang saling menutupi, saling berbeda gitu. Jadi teman-teman nih reverse-nya itu ada dua bahan berbeda. Dalamnya itu parasut tapi tipis, soft. Di luarnya ada kanvas yang soft juga. Jadi nggak terlalu tebel. Nah, kalau untuk dibilang makainya ya, kalau dibilang panas, ya nggak panas banget kayak pakai kabule yang nggak ada. Itu nggak ada sirkulasi udaranya ya. Berhubung ini kalau kalian kepanasan bisa kalian buka. Iya betul sekali. Jadi ini lebih oke. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya ditanya, "Bang, kalau kena hujan gimana?" Ya sebenarnya kalau kena hujan teman-teman ya masih basah. Padahal dia dulu sih water resistant. Nah, maksudku gini, basahnya itu basah yang sampai ke dalam banget. Apa dia tuh cuman kayak terkesan basah, tapi sebenarnya tuh nggak basah gitu. Nah, gini teman-teman, kalau udah mulai basah nih, lepek hujan deras, gue biasanya reverse pakai yang warna hitam. Karena kalau gue pikir yang warna hitamnya itu lebih, karena bahan parasut itu lebih oke lah untuk nahan air. Tapi sebenarnya kan ini parasut soft ya. Iya, soft parasut ya. Dan Fier tuh pernah bilang kan, lu kalau jaket parasut lo itu ada intensitas tertentu kan? Iya, ada intensitas tertentu. Apalagi gue pernah punya salah satu jaket dari brand lokal juga. Dia itu emang bener sih water resistant, tapi gue pernah pakai ketika intensitas hujannya mulai tinggi gitu ya. Nah itu udah mulai gitu, lo kok basah gitu. Jadi kayak tembus ke dalam. Ya betul sekali. Kalau jaketnya dari Soldier Side ini teman-teman, gue bisa bilang karena dia ada dua bahan yang saling nutupin, saling melengkapi ya tadi ya. Saling melengkapi yang jadi dia nggak tembus teman-teman. Walaupun ya kelihatan basah, pasti kelihatan basah karena parasutnya tipis, bukan parasut yang kayak di jas hujan gitu ya. Betul. Kayak di jas hujan, jadi tetap kelihatan basah, lepek, tapi nggak tembus karena ada bahan dari kanvasnya ini ya. Si kanvasnya juga ngebantu apa sih? Menetralisir air lah gitu ya. Dan sebenarnya bahan kanvasnya itu juga nggak kayak ini sih, nggak kayak kanvasnya sepatu yang beda ini. Ini beda sih. Lebih ke kanvas yang soft yang kita bilang. Kayak ada, kalau dibilang kayak apa sih, efek daun talas. Daun talas. Itu enggak juga sih sebenarnya. Nah, tapi teman-teman yang gue kurang suka dari jaket ini, kalau kita balik teman-teman ya. Kita balikin teman-teman. Nah, ini yang gue kurang suka. Ini dia ada brand logonya di sini. Yang terkesan nih kalau lo pakai tuh kayak jaket kebalik gitu. Betul. Bang, lo pakai jaket kebalik ya. Padahal ini reverse gitu kan.
Betul. Kalau gue punya experience juga teman-teman, kalau misalnya gue balik jaketnya emang kalau kelihatan kayak nyorang kok aneh ya pakai jaket kebalik gitu kan. Ya kalau dilihat dari belakang tapi kalau dilihat dari belakang. Tapi sebenarnya sih ya kalau gue dibilang lu lebih sering pakai yang mana, ya gue sebenarnya kalau udah mulai hujannya deres yang hitam ya. Gue lebih pakai yang hitam. Ya, betul. Kalau mulai musim hujan itu karena ya basically gue lebih yakin dan assure sama parasut ya. Karena takutnya gini teman-teman, kalau gue reverse yang pakai yang hijaunya nih, putih hijau ini, terus airnya numpuk nih ya. Iya, jadi berat aja. Gitu juga kan. Lepek aja gitu. Iya sih. Ya inilah teman-teman, kalian bisa pakai buat formal sama informal juga. Kalau formal kalian tinggal balik yang hitam ya kan. Kalau informal kalian mau hangout atau mau vibin kayak gaya-gaya apa namanya? Summer vibe gitu. Iya, summer vibe lah. Kalian bisa pakai yang kemo ini. Kalau kalian pengen eye catching aja sih. Ini juga kalian kayak apa? Tentara-tentaraannya. Kemo keren itulah ya. Tentara-tentaraannya cyberpunk. Iya, cyberpunk. Tapi ini sih masukan aja nih buat ke soldier saya. Kalau bisa ya teman-teman atau soldier saya kalau nonton ya. Kalau nonton ya, mungkin menurut gua apa namanya ini tag brand di sini kalau misalkan pengen sih di bawah aja kecil gitu. Soalnya kalau kayak gini kan gimana ya, nggak ganggu gitu loh, kayak orang kebalik. Soalnya di depannya itu kan dia udah ada tagnya juga soldier set dan cukup gede gitu. Menurut gua ini nggak, mendingan comes clean aja gitu. Ya, betul. Betul. Di atas kayak gitu kan. Gue juga setuju sama Fir sih, kalau memang sih agak kelihatan ngeganggu kayak emang ngasih kesan punya jaket kebalik. Tapi sebenarnya ya kalau mau ngikutin tren-tren yang sekarang kayak ada brand-brand yang tagnya sengaja nggak dilepas gitu. Iya, benar. Kayak sebut saja Off-White seperti aja. Atau brand lokalnya juga sekarang banyak kayak gitu. Ada salah satunya gue lupa, ntar kalau gue inget ada di pop up sini teman-teman ya. Nah, belum kita review soalnya. Iya, betul sekali. Nantilah kalau ada uangnya kita beli, kalau ada rezekinya gitu teman-teman. Lu mau nge-endorse kita ya boleh. Betul. Nah, balik lagi ke topik. Betul sekali. Untuk sizingnya nih, ini lu pakai size apa nih? Gue pakai sizingnya double XL. Tapi XL, oke. Karena gue punya prinsip beli barang lokal harus upsize satu size. Betul sekali. Soalnya Asian Fit, ingat ya, Asian Fit. Betul. Karena bohong sebenarnya kayak fit to size guys. Itu sedikit bohong sih menurut gue. Produk lokal, karena Asian Fit itu nggak bisa sekalian samain sih teman-teman. Jadi untuk back to the topic, untuk jaket Salduro saat ini gue pakai double XL tuh gue masih kegedean. Lu masih kegedean dikit. Tapi panjangnya pas ya, oke. Karena gue berprinsip coach jaket itu nggak boleh ngepas sama badan. Betul sekali teman-teman. Karena coach jaket itu tergantung orang sih. Maksud gue ada yang suka fitmentnya atau fittingnya ngepas ke badan, tapi kalau temen gue ini dia lebih prefer ke yang rada loose gitu kan. Bukan karena itu juga sih ya. Coach jaket itu gue perfungsikan untuk sebagai outer sih. Iya, benar. Kalau terlalu ngepas juga ini banget sih ya. Terlalu kurang enak lah dipakai gitu kan. Kalau ngepas juga gerah sih sebenarnya. Ya udah gerah tambah gerah gitu loh. Ada. Soalnya bahannya parasut teman-teman. Semi parasutnya itu meskipun yang soft ya, tapi tetap aja. Gua akan jujur bilang pasti gerah. Parasut is parasut gitu. Yes. We cannot avoid that fact gitu. Iya, gak mungkin parasut lo tapi pengen pakai kayak katan ngambet itu nggak mungkin gitu kan. Tidak bisa disamakan kalau kayak gitu. Langsung kita balik dulu ya. Oke. Tunggu ya guys. A few moments later. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas yang hijaunya nggak afdol kayak kalau nggak dibalik dulu. Betul. Kalau dari looks hitamnya sebenarnya teman-teman emang kelihatan lebih formal. Kalau gue bilang tadi kan kayak gitu. Kalau gue mau pakai kelihatan formal, gue pakai yang hitamnya. Dan lebih comes clean ya, nggak ada desain-desain yang macam-macam gitu teman-teman. Nggak terlalu ini. Iya, dia cuma ada tagnya di sini, cuma bordiran gitu, sama di bawah sini teman-teman. Nah, kenapa itu yang ini nggak bikin kayak gini di belakang gitu? Kenapa harus di itu teman-teman ya? Jadi dia masih pakai ini. Oh, biasanya Norotech di sini. Tapi kan untuk estetika kurang gitu. Di reverse tapi. Iya, betul. Nah, yang gue suka dari reverse jacket ini yang kebanyakan reverse jacket nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak ya. Kebanyakan reverse jacket kali ya. Mungkin mostly reverse jacket itu kalau di reverse dia kerahnya nggak ngikut ini juga. Oh, ini ngikut. Ini kerahnya ngikut. Jadi ya meskipun masih ada siluet putih tapi it's okay gitu ya. Iya, jadi maksud gua kalau bisa untuk masukan untuk produk-produk lokal yang ingin bikin reverse coat jacket harusnya kalian bisa benchmarking ini lah. Bisa tiru brand dari Soldier Side. Kalau bisa harganya juga segini-segini aja. 200.000. Kalau bisa oh iya lebih murah lagi. Lebih persaingan harganya kan lebih ketat jadi itu kan. Lebih sekali rebutan mungkin kayaknya. Oke, back to the topic lagi. Kalau gue bisa simpulin pakai jaket ini, ya untuk daily. Kalau lagi musim hujan,
Apalagi sekarang. Ya kan? Ya kalau video di-upload ini kan sekitar minggu depan sih, Bro. Apa sih ini? Oktober. Oktober. Ya, September. Di bulan Septemberan 2022 ini kan lagi banyak musim hujan gitu ya. Atau kalian lagi musim hujan, gue rekomen sih kalau pakai course jacket dari punyanya Shoulder Sight ini. Betul. Soalnya waktu itu kita pernah bahas punya yang course jacket yang VR beli, kalian bisa cari di video kita itu. Gue brandnya lupa. Brandnya itu aduh nanti gue pop aja teman-teman sini ya. Nah, ini Stalker. Stalker. Kayak punya Stalker itu dia emang ngasih pattern di dalam tapi nggak bisa reverse gitu. Nah, jadi dia cuman kayak kain dalamannya looks like reverse ya. Kayak looks like reverse aja. Kain dalamannya itu ya ada motifnya aja. Betul. Tapi kalau ini benar-benar bisa reverse semuanya teman-teman ya. Dan harganya lebih murah kan? 150.000. Nah, 150.000. Ini beda 100.000 sih. Iya, saya reverse. Dan iya sih menurut gue juga setuju banget sama Audi kalau kalian nyari jaket yang bisa multifungsi ya, maksudnya bisa dipakai vibin juga, bisa dipakai formal juga, kalian ini bisa jadi referensi ya. Dan harganya juga affordable menurut gue, cuma 249.000 gitu loh. Ya, di bawah 300.000 sih. Untuk ukuran reverse sih bisa kita simpulin 249.000 itu ya? Bukan steel deal, tapi sih wajar untuk dibeli. Iya benar. Ya affordable lah gitu. Ya kalau 150.000 reverse itu steel deal baru. Itu baru sih. Baru sih. Dengan catatan kualitas seperti ini. Iya, kalau kualitasnya jelek sih ya bikin ini sih gitu. Iya sih. Tapi gue saranin kalian nggak perlu maksain kalau budgetnya nggak cukup. Karena fashion itu bukan dari apa yang brand apa yang kalian beli. Betul. Tapi gimana caranya kalian bisa mix and match dengan benar gitu. Betul sekali. Jadi itu aja sih pembahasan dari gue VR tentang pemakaian satu tahunnya Shoulder Sight ini. Ya kalau gue jujur 1 tahun nggak gue pakai rutin juga. Cuman gue pakai di occasional. Tapi mostly lu pakai kan ya? Ya mostly gue pakai untuk sebagai outer gue aja kayak mau ke kantor kalau udah mulai mendung ya gue pakai yang ini kayak gitu. Karena ya kalau pakai jaket yang ya gue jujur nih, gue sebagai pengendara motor pasti suka lupa bawa jas hujan. Betul sekali. Apalagi gue karena gue jarang banget bawa jas hujan. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya solusi sih. Solusi sih. Jaket multifungsi sih sebenarnya. Udah gitu satu lagi gue bahas nih sebelum penutupan. Ini teman-teman, kantongnya tuh gak ada zipper, gue kecewa sekali. Wah, apa nih? Oh, duit teman-teman, coba. Lumayan tuh buat beli somai ya teman-teman. Kaget gitu. Lah apa nih ada duit ternyata. Nah, itu rezeki gak ada yang tahu. Betul. Iya, karena kita contoh rezeki itu datang dari mana aja. Benar ada duit. Betul sekali. Malu sekali teman-teman. Gak apa-apa. Oke, penutupan aja kita ya langsung. Penutupan aja. Jadi ya tadi gue bisa bilang sekali lagi kalau jaket ini ya kalau kalian bang gue lagi mempertimbangkan beli Shoulder Sight yakin apa enggak kalian bisa beli aja sih. Kalian nggak bisa gue katakan kalau memang kalian males dan cari alternatif kalau mau kehujanan in style tuh ya bisa pakai punya Shoulder Sight aja. Ya gue setuju sih sama Audi, apalagi mengingat harganya cuma di under 300.000 ya teman-teman. Kalian udah bisa dapat reverse course jacket dengan desain yang oke banget, terus dengan bahan yang premium bisa gue bilang ya. Ya kenapa kalian nggak beli, dan juga ini worth to buy banget sih menurut gue gitu. Ini nggak di endorse ya? Iya nggak di endorse, dia beli sendiri, teman gue beli sendiri. Ini yang punya jujur dulu karena literally gue puas dengan hasil kerjanya Shoulder Sight ini. Betul. Mantap. Betul sekali. So itu aja pembahasan dari kita. Kalau memang kalian suka video ini jangan lupa like, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu. Gak apa, kita gak usah kan. Biar natural aja. Ayo. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @fiscasbrother. Dan gua Fir sini. We see you on the next video. Bye teman-teman. Nongkrong boleh, ngeplos jangan.